Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dwi Wulandari, NIM 2401018638. Saya adalah guru di MIN 12 Kota Medan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 Kementerian Agama tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK YIN Metro. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 MI dengan materi Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia. Allahu Akbar. Yes. Semangat siang. Siang, siang, siang. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya kita belajarnya lancar dan berkah, anak-anak ibu juga diberi kemudahan untuk memahami pembelajaran. Kita mulai pembelajaran ini dengan doa. Pada Malik, ketua kelas, pimpin doanya. Ista'id. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Allahumma faqihni fikri wa alimni at-taqwim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, artinya anak-anak ibu sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, coba lihat di bangkunya. Ada sampah nggak di bawah bangkunya? Nah, coba, udah bersih. Coba kerapiannya lihat. Pecinya ada yang mereng, jilbabnya. Bajunya dirapikan dulu. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak ibu, supaya kalian tambah mencintai bangsa dan negara kita, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak ibu semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak ibu, tadi malam udah belajar di rumah? Sudah. Ingat nggak
Iya, ayo. Iya, apa materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu tentang kondisi kota Yatsrib sebelum Nabi hijrah. Kondisinya itu masyarakatnya baik, ramah, jujur, dan dermawan. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kondisi kota Yatsrib sebelum Nabi hijrah. Kita mau tangan dulu untuk sihir ya. Sekarang Ibu mau tanya sama Ibu. Nah, Ibu, apalah yang akan kalian lakukan jika kalian sudah merasa tidak aman berada di kampung halaman? Terus apa lagi? Mencari perlindungan apa lagi? Berdekat dengan sekitar apa lagi, Coba? Oh iya, pindah. Si Malik bilang pindah dari kampung tersebut. Betul. Itu sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pindah atau hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yatsrib. Ke kota apa? Yatsrib. Untuk apa, Bu, kita belajar tentang hijrah Nabi ke kota Yatsrib? Tujuannya adalah, pertama, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa tahu, bisa menganalisa apa sebab-sebab Nabi hijrah ke Yatsrib. Yang kedua, supaya anak Ibu bisa tahu bagaimana proses peristiwa hijrahnya Nabi ke Yatsrib. Kemudian yang ketiga, apa hikmah hijrah Nabi ke Yatsrib? Itulah 3 hal yang harus kalian ketahui dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang sebelum kita belajar, ayo kita ice breaking dulu. Anak Ibu berdiri dulu semua. Biar lebih semangat kita ice breaking. Kita tepuk semangat. Masih ingat yang dang, oke? Oke. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Oke, sekarang coba anak Ibu perhatikan gambar yang ada di sini. Oke, ini ada gambar. Coba anak Ibu lihat. Apa yang ada di dalam gambar ini? Coba. Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Ada perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa itu hijrah? Pindah tempat yang hijrah itu pindah toh? Ini Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Sekarang itu mau tanya sama kalian. Kira-kira kenapa Nabi Muhammad memilih untuk meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah atau Yatsrib? Karena gangguan kaum Quraisy. Karena gangguan kaum Quraisy. Apa lagi? Dengan mengganggu dakwah Nabi ya, kaum kafir Quraisy mengganggu dakwah Nabi. Terus apa lagi? Iya, karena kota Mekah sudah tidak aman untuk berdakwah. Oke, supaya kalian lebih paham lagi materi tentang hijrah Nabi ke Yatsrib, ini Ibu ada tayangan video. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yatsrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Quatur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kalau tidur bersama di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yatsrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah membiarkan di rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, dengarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya, Allah izinkan bagiku untuk hijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai
Wahai Rasul, ya, engkau menemani puncak Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah, sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali aku tidak akan menerima pembelianmu secara cuma-cuma. Aku konversi dengan 1 ekor unta. Hijrah dari Makkah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Oke, dari video tadi kita udah tahu ya bahwa hijrah Nabi ke Yasrib itu mulanya karena kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan Nabi. Lalu Allah turunkan surah Al-Anfal ayat 30 memerintahkan Nabi untuk hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya menuju kota Yasrib. Namun karena dikejar oleh kaum kafir Quraisy, terpaksa Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur. Dan pada akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Masjid Kuba, kemudian sampai ke kota Yasrib. Nah, sekarang karena udah nonton video, sekarang ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ya, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ini ada LKPD. Ada LKPD, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang ibu perintahkan. Kelompok 1 nanti diskusikan sama kelompoknya tentang yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi ke Yasrib. Ini nanti ditulis ke LKPD-nya, dibaca bahan bacaannya, kemudian pindahkan ke LKPD jawabannya ya. Kelompok 2 tugasnya itu adalah mencari proses peristiwa Nabi hijrah ke Yasrib. Nanti dituliskan di LKPD-nya jawabannya, oke? Kemudian kelompok 3 tugasnya itu adalah mencari apa hikmah-hikmah dari hijrahnya Nabi ke Yasrib. Nanti anak ibu diskusikan sama kelompoknya. Diskusikan, kalau udah dapat jawabannya pindahkan ke LKPD. Oke, udah didiskusikan. Ini ada buku tambahan, buku bacaan ya. Nanti kalau seandainya dari bahan bacaannya kurang, penjelasannya kalian baca di buku itu untuk menambah referensinya ya. Baca biar tambah banyak literasinya. Oke, nih coba lihat. Nanti ditulis di sini ya. Tulis. Dapat jawabannya di sini ya. Peristiwa apa saja tuliskan di sini ya. Jawabannya yang kalian dapatkan tuliskan di LKPD ya. Ya, LKPD tuliskan, oke? Ini juga nanti kalau udah dapat jawabannya dituliskan di sini ya. Apa sebab-sebab hijrah Nabi ke Yasrib? Lihat di bacaannya. Di sini juga ada. Kalau kurang, lihat dari buku ini. Tuliskan di sini apa aja poin-poinnya, oke? Ini kelompok 3 gimana? Udah dapat? Nih, kalau seandainya lupa, lihat buku bacaannya. Tulis di sini. Apa hikmah yang diperoleh dari hijrah Nabi ke Yasrib? Tuliskan poin-poinnya di sini ya. Oke? Jangan diskusi kelompoknya harus aktif semua ya. Ibu mau nilai nih siapa yang aktif, yang kerjasamanya bagus. Oke, diskusikan kelompoknya. Semua nih, semuanya ada sebab-sebab ya. Ini duduk, jangan berdiri.
saja. Semua penting aja satu Kelompok 1 gimana? Semua harus ikut diskusi ya, Ibu nilai nih siapa nih yang aktif, yang komunikatif, mengasihkan pendapatnya. Lihat. Kalau udah dapat dicerita. Oke, bagaimana anak ibu? Udah selesai diskusinya? Oke, kita presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1. Yuk, silakan kelompok 1 presentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi kami tentang sebab-sebab Nabi hijrah ke Yasrib yang akan disampaikan oleh Adibah kepada Adibah. Silakan. Sebab-sebab hijrah Nabi SAW ke Yasrib. 1. Perintah Allah SWT untuk berhijrah ke Yasrib melalui surah An-Anfal ayat 30, melalui malaikat Jibril. 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. Semakin besar tekanan dan penderitaan yang diberikan kaum Quraisy kepada kaum muslimin yang tinggal di Mekah. 3. Jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Penduduk Yasrib yang sudah memeluk agama Islam pada saat berkunjung ke kota Mekah. Mereka inilah yang memberikan jaminan keamanan bagi kaum muslimin jika mereka pindah ke Yasrib. 4. Permintaan penduduk Yasrib agar Nabi hijrah. Pada tahun ke-13 kenabian, penduduk Yasrib datang lagi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqabah, dan mereka meminta agar Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib dan menjadi pimpinan mereka. Demikian hasil prestasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kaum Quraisy selalu mengganggu dakwah Nabi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Malik. Alasannya adalah karena kaum Quraisy tidak suka dengan ajaran Islam dan karena mereka takut bisa menggantikan ajaran nenek moyang mereka. Bagaimana Malik sudah tahu? Demikian kelompok pertama. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, kita kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hebat. Oke, silakan duduk kelompok 1. Oke, tadi semua kelompok udah maju menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu lihat semuanya mantap-mantap. Luar biasa, menguasai materi. Penjelasannya juga mantap. Jelas. Keren anak ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berdiri dulu anak ibu. Berdiri. Tepuk semangat. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Oke, jadi tadi silakan duduk. Oke, jadi tadi kita udah selesai membahas tentang materi hijrah Nabi ke Yasrib.
Jadi hijrah Nabi ke Yasrib itu proses panjang ya nak. Rasulullah nggak serta-merta dia langsung pindah. Ternyata karena perintah Allah, karena Allah tahu bahwa orang Quraisy merencanakan pembunuhan untuk Nabi, jadi Allah perintahkan Nabi pindah ke Yasrib bersama dengan Abu Bakar. Mereka bermalam di Gua Sur selama 3 hari 3 malam dan pada akhirnya sampai di Yasrib. Sudah paham anak ibu materinya? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanya? Sudah. Paham berarti ya? Oke, kalau memang udah paham, uji pemahamannya. Ini ada kuis. Sama yang kuisnya kuis tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 1. Nabi Muhammad saat hijrah bersembunyi di gua selama 3 hari 3 malam. 3 malam. Wah. Lanjut nomor 2. Yang menyebabkan Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah adalah Di Mekah dengan dakwah. enggak ya? Nomor 3. Sahabat yang menemani Nabi Muhammad sewaktu hijrah ke Madinah. Abu Bakar. Benar nggak? Nomor 4. Lanjut. Nomor 4. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di gua. Benar nggak ya? Masih benar nggak? Nabi Muhammad SAW hijrah dari mau soal lagi? Tapi soalnya sekarang di LKPD. Ini ada LKPD. Soalnya kalian jawab. Ada 5 soal. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ini kenapa tuh? Menjawab soal-soalnya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang hijrah Nabi ke Yasrib. Dijawab cepat. Cuma 5 menit. Buat tulis semua. Iya, dijawab semuanya teman-teman. Oh iya. Jangan ada yang salah. Dijawab. Ya, namanya Iva. Ayo, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Selesai dengan sama-sama ya. Ayo, nomor 1 yang mana? Tuliskan apa yang dimaksudkan hijrah. Baik, maksudnya hijrah. Berpindah ke tempat. Yang kedua. Ya, apa sebab-sebab Nabi Muhammad ke Yasrib? Yang kedua. Perintah Allah. Apa lagi yang ketiga? Jaminan keamanan dari Kaum muslim di Yasrib. kaum muslimin di Yasrib. Ya benar. Oke, sekarang kumpul. Ini cantik. Oke, tadi anak-anak ibu sudah mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ya. Apa tadi arti hijrah? Berpindah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proses atau hijrahnya Nabi ke Yasrib itu dimulai dari tahun berapa? Ke-13 kenabian. Dan umat Islam pun hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pertama kali Rasulullah mengunjungi kemana? Abu Bakar. Diceritakannya bahwa Allah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Yasrib. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari menuju kota Yasrib. Namun karena dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah harus bersembunyi di gua Sur. Kemudian berapa lama? Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya di Kuba, desa Kuba, yang sekarang didirikan masjid Kuba namanya di sana. Nah, kemudian setelah
setelah itu akhirnya Rasulullah sampai di kota Madinah atau Yasrib. Oke, anak ibu udah mulai paham kan materi Sudah. paham materi itu apa? Hijrah ke Yasrib. Ada yang mau diganti lagi? Ada. Masih bingung atau mengganjal? Ada. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Anak ibu senang? Senang. Apa yang didapat hari ini dari pelajaran hari ini? Tentang Ilmu. Ini tentang apa? Tentang Oke, diingat ya. Ya, Bu. Happy hari ini. Happy. Senang hari ini. Senang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak ibu dan anak ibu, setelah belajar tentang hijrah Nabi Yasrib ini, anak-anak ibu semakin meningkatkan ketakwaannya. Kenapa, Bu? Karena Rasulullah itu dia bersusah payah, nak, untuk memperjuangkan agama Islam, untuk bisa menyampaikan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Hingga akhirnya kita merasakan nikmatnya Islam pada hari ini, tanpa harus ditekan dari kaum kafir Quraisy, ya kan? Jadi anak-anak ibu harus semangat belajar, semangat beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Jadilah orang yang cerdas biar mudah menggapai cita-cita. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu, patuh sama orang tua, dan harus selalu menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya bisa terus bersemangat menuntut ilmu. Oke, anak ibu, minggu depan kita akan bahas soal-soal, kisi-kisi soal semester genap. Jadi kita minggu depan persiapan ujian semester genap supaya nanti anak-anak ibu semakin gampang untuk menjawab soal-soal. Oke, sekarang anak-anak ibu perhatikan buku-buku. Sudah, Bu. Oke, sudah rapi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ada balik, masih ada anak yang dengar. Pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.